One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di podcast aku. Buat kalian yang baru dengar podcast aku, welcome. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, dan kalian juga bisa like, share, serta komen podcast aku, oke? Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you banget udah subscribe podcast aku. Dan hari ini teman-teman, aku mau bahas tentang curhatan ya. Ini sebenarnya kalau bisa dikatakan sih curhatannya aku gitu ya teman-teman. Soalnya akhir-akhir ini kenapa banyak banget godaan ya di bulan puasa ini. Jadi buat kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa, selalu menunaikan ibadah puasa, dan semoga puasa kalian lancar ya teman-teman. Walaupun banyak gangguan, jadi tetap lancar. Jadi kayak aku ini banyak banget gangguan. Karena kan aku tiap harinya kan ada di depan toko ya teman-teman. Jadi kayak berdagang setiap harinya gitu. Jadi banyak banget nemuin orang-orang yang ya sedikit word gitu atau aneh gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, itu kerjaan gitu. Jadi kita harus konsisten di situ gitu. Dan banyak banget yang bisa membatalkan puasa kita gitu. Untungnya aku alhamdulillah tetap menahan amarah ya, walaupun akhirnya empat juga, kadang-kadang juga kepetah gitu ya. Ya mau gimana lagi, itu udah kerjaan, jadi harus tetap dijalankan gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang mengalami hal yang sama kayak aku gitu ya, kalian harus banyak-banyak istighfar ya teman-teman di bulan Ramadan ini. Kalau kalian kerjanya itu hadap-hadapan sama orang gitu ya, walaupun banyak yang di lockdown sekarang, maksudnya banyak orang yang nggak boleh keluar rumah, cuman di daerah aku masih ada beberapa orang yang keluar rumah gitu, mungkin buat kerja di sawah. Kan di sini juga banyak banget petani, pedagang kayak gitu-gitu. Jadi masih banyak orang yang warawiri di jalanan, dan mereka pasti kan butuh kayak uh, barang-barang untuk penopang hidup mereka sehari-hari, dan itu aku yang nyediain kan di toko kelontong. Jadi mereka sering banget kayak datang ke toko terus beli sesuatu kayak gitu-gitu. Banyak banget emak-emak juga beli, kan ada beras, minyak, gula, dan segala macam kayak gitu kan. Ya yang namanya emak-emak ya, ibu-ibu pasti kan kalau berhenti di toko ngapain lagi kalau selain bukan beli sama berhibah gitu ya. Banyak banget tetangga-tetangga aku tuh yang kayak gitu, dan itu juga bisa mempengaruhi puasa kita teman-teman, oke? Mungkin bagi mereka itu tidak apa-apa ya, tapi bagi kebanyakan orang itu kan termasuk berhibah, termasuk rasan-rasan, termasuk kita ngomongin orang lain gitu ya. Jadi kayak apa ya, itu termasuk dosa sih teman-teman, ya nggak sih? Apalagi di bulan puasa gitu, dan itu sering banget banyak terjadi, dan bikin aku kayak sabar sabar kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak astagfirullahaladzim, istighfar terus setiap harinya gitu. Dan ini yang mau aku ceritain tentang, bukan tentang mama tadi. Kalau masalah hibah sih udah biasa gitu ya. Ini kemarin itu aku dapat suatu problem yang cukup cukup menggelitik ya, tapi aku juga kesel ngadepin orang kayak gini gitu ya. Ada orang yang biasanya nitip kotak sumbangan. Biasa kan kalau ada toko-toko gitu kan ada kotak sumbangan gitu kan, dari masjid mana atau dari uh, panti asuhan mana kayak gitu-gitu. Dan di tempat aku tuh ada teman-teman kotak seperti itu. Jadi ada orang yang nitip dari panti asuhan di ada salah satu kota aku itu, terus dia tuh nitip di sana gitu. Itu udah lama, sejak aku buka toko sih. Terus akhirnya tiap beberapa bulan sekali itu selalu diambil gitu. Dan kemarin tuh dia ngambil ngambil apa namanya, uang yang ada di kotak amal itu sambil dihitung gitulah, kayak rutinitas dia biasanya. Nah aku sih awalnya biasa-biasa aja ya teman-teman, namanya juga itu kotak milik dia, jadi ya udah biarin aja gitu. Aku ngelayanin pembeli yang lain, dan kebetulan waktu itu di toko itu ada tanteku yang dia juga lagi beli sesuatu, jadi dia masih milih-milih gitu di toko. Dan juga ada adik aku gitu. Adik aku kan cowok kan, dia waktu itu di toko itu karena dia tuh mau ngebersihin kolam ikan di belakang toko. Jadi dia di toko itu ngambil alat-alat kayak apa namanya, timba, sapu, apa kayak gitu-gitu. Terus akhirnya si tante sama aku kan tadi juga ngobrol gitu ya. Terus orang itu tadi kan selesai ngitung uang, terus dia manggil aku. Ya udah aku datang dong. Terus aku tanyain, sudah selesai pak, kayak gitu. Oh iya mbak, alhamdulillah ya mbak gitu. Aku pikir alhamdulillah, oh mungkin sumbangannya banyak kali ini, di kotak banyak yang orang nyumbang. Soalnya bulan Ramadan kan
ada orang beli gitu, kembaliannya biasanya dimasukin kotak situ, sisanya entah itu 2000 1000 kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah itu banyak isi kotaknya. Ternyata dia nggak bilang gitu teman-teman, dia bilang gini, alhamdulillah ya mbaknya sekarang udah nikah, ibunya juga udah seneng, sebentar lagi udah mau punya cucu. Terus aku bilang gini, nikah? Siapa pak yang nikah? Terus, loh mbaknya, kan itu masnya, sambil nunjuk ke adikku. Adikku langsung speechless, hah? Aku? Dia bilang gitu, tapi dalam bahasa isyarat gitu. Terus aku bilang, oh maaf pak, aku begitu, itu adik saya, bukan suami saya. Terus itu juga bukan ibu saya, tapi tante saya, aku bilang gitu. Terus thanksin dong orangnya, kelihatan banget dari mukanya dia kayak malu gitu. Terus akhirnya dia tuh ngambil bahan lain gitu teman-teman, jadi kayak dia tuh kayak nggak mau kalah gitu. Terus dia terus kayak nasehatin aku, gini-gini seharusnya mbak itu nikah, gini-gini, kasihan ibunya, gini nanti apa namanya, mbak itu tidak menyempurnakan agama, bla 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 bla, percuma aja mbak kayak gini gini gini. Nah orang-orang yang kayak gini nih teman-teman, di bulan puasa yang bikin puasa kita batal gitu. Aku sempat dengernya, tapi aku awalnya tuh terus beristighfar kayak astagfirullahaladzim sabar kayak gitu-gitu terus aku teman-teman. Cuman ada satu titik dia tuh kayak bener-bener nggak bisa diterima lagi, nggak bisa ditolerir lagi sih kata-kata dia menurut aku teman-teman. Dan aku lupa waktu itu dia bilang apa, pokoknya dalam pikiran aku, wah ini udah nggak bisa dilanjutin lagi pembicaraan ini kayak gitu. Langsung aku cut di situ. Terus aku bilang gini sama bapaknya, Pak mohon maaf ya sebelumnya gitu, Bapak kesini kan alasannya untuk mengambil sumbangan ini gitu ya. Bapak kesini kan juga mau pertamanya nitip sumbangan ini gitu ya, dan kami terima dengan baik, kami laksanakan dengan baik. Banyak juga orang-orang yang menyumbang di sini gitu dengan ikhlas dan bertujuan untuk tabungan di akhirat nanti, dan juga untuk membantu adik-adik yang ada di panti asuhan. Kami semuanya itu ikhlas Pak di sini, ngomong gitu. Kalau di sini Bapak mau berdakwah, mau nasihatin saya gitu ya, gak apa-apa, saya terima kasih Pak, aku mau gitu. Karena Bapak mau nasihatin saya sesama umat muslim gitu. Tapi kalau Bapak sudah menyentuh ranah sensitif dan kehidupan pribadi saya mohon maaf Pak, saya juga nggak kenal sama Bapak, tak gitu kian. Aku udah kayak empet banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak orang ini kayaknya perlu belajar lagi deh bagaimana tata krama untuk bicara sama orang lain gitu. Terus aku sampai bilang, saya mohon maaf Pak, saya nggak kenal sama Bapak juga nggak kenal sama saya, nggak kenal sama keluarga saya seperti apa, background saya seperti apa, Bapak juga nggak tahu. Saya juga mohon maaf, saya juga nggak tahu sama Bapak gitu ya, background Bapak seperti apa, keluarga Bapak seperti apa. Jadi kita sama-sama nggak tahu, nggak usah lah Pak bahas-bahas seperti itu. Masalah orang tua saya juga, aku begitu. Dan itu kalau masalah saya belum menikah atau tidak, itu bukan karena keinginan saya Pak, karena sama Allah belum dikasih. Kalau saya mah mau-mau aja, ngomong gitu. Kalau ada yang lamar ya monggo silahkan, aku ngomong gitu. Tapi kalau emang belum ada yang cocok, belum ada yang dikasih sama Allah ke saya, ya masa iya saya mau beli ke Indomaret Pak, beli satu gratis satu, tak gituin sama aku. Kalau di Indomaret ada, ya saya beli Pak, tak gituin. Saya udah emosi nih teman-teman, udah diubun-ubun emosinya. Terus bapaknya kayak diem gitu. Terus akhirnya, maaf Mbak kalau itu, ya Pak saya maafkan, ya sudah, lain kali Bapak nggak perlu berdakwah. Terus kalau Bapak mau berdakwah nggak apa-apa, saya akan dengerin, tapi jangan ngambil contoh kasus kehidupan pribadi saya Pak, ngomong gitu. Kehidupan pribadi saya bukan bahan untuk bisa dijadikan dakwah, tak gitu kan. Soalnya apa ya teman-teman, aku bukan orang yang sensitif kalau ditanya kapan nikah, enggak sih. Cuman kalau menurut aku dia udah keterlaluan gitu, ya aku bakalan nggak setuju dengan pendapat dia gitu loh. Sekarang gini, aku aja pribadi ketemu sama teman-teman aku banyak, mereka yang belum nikah juga, yang nikah juga udah banyak. Aku tuh dalam pribadi tuh nggak pernah bilang sama temenku, umpamanya temanku yang belum nikah, kamu kok belum nikah sih gitu, karena aku sendiri belum nikah gitu ya. Terus aku sama temen-temenku yang udah nikah, aku nggak mungkin nanya sama mereka, kapan kamu punya anak, masa dari dulu nggak punya anak-anak kayak gitu. Itu udah nggak sopan kalau menurut aku sih teman-teman. Nggak tahu kalau menurut kalian, mungkin menurut kalian itu basa-basi yang paling benar,
ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku itu basa-basi yang nggak bener teman-teman, itu basa-basi basi banget gitu. At least kalau kalian ketemu sama teman kalian yang udah lama nggak ketemu, terus kalian pengen tahu kabar dia, umpamanya kalian kepo dia udah married apa belum, gampang, tinggal tanya aja, apa kabar, udah lama banget nggak ketemu, gimana sekarang, tinggal di mana sekarang, masih tetap tinggal di daerah sana nggak, kayak gitu. Terus kalau dia pasti kan otomatis jawab, oh enggak, aku sekarang ikut suami tinggal di daerah sini. Oh berarti dia udah married. Selesai, terjawab kan pertanyaan kalian gitu. Kalian nggak perlu tanya, kak lu udah nikah, kamu udah nikah, kamu udah punya suami, kayak gitu-gitu nggak perlu teman-teman. Apalagi kalau dia pas itu kalian ketemu dia sama cowok, berarti udah jelas-jelas dia udah nikah gitu, nggak perlu ditanyain lagi. Ini biasanya bikin aku bener-bener aduh nggak bisa banyak banget teman-teman. Itu basa-basi yang bisa kalian gunakan saat bertemu dengan teman kalian yang udah lama gak ketemu, itu banyak banget teman-teman. Selain tanya kapan nikah, kapan punya anak, anaknya berapa, itu bukan pertanyaan utama gitu loh. Tanyain aja, gimana kabarnya, orang tua sehat semuanya itu, sekarang tinggalnya di mana, masih tetap sama tinggal bareng orang tua atau di tempat lain, kayak gitu. Terus kerjaan gimana, lancar, sekarang sibuk apain. Banyak banget teman-teman basa-basi itu. Nggak harus kalian harus ngomong kapan nikah, terus udah nikah belum, udah punya suami belum, kayak gitu-gitu. Kalau kalian kepo, ya tinggal tanya kayak gitu aja. Kalau dia jawabnya, oh aku masih tinggal sama kok, masih tinggal di rumah orang tua, berarti oh dia belum married. Ya udah, selesai kan. Jadi kalian nggak perlu kayak sok-sokan nanya-nanya kayak gitu. Aduh, ini yang bikin aku pusing banget. Terus satu lagi, kemarin ada, aku tuh dikenalin sama cowok, sama temen aku gitu. Dikenalin sama cowok, alhamdulillah sih ada yang mau jodohin aku gitu. Ya aku berterima kasih sama dia gitu, walaupun dia nggak maksa sih, temenku tadi nggak maksa, cuma coba aja dulu kayak gitu. Oke, aku coba gitu. Dan ini satu lagi yang selalu aku ingatkan sama cowok-cowok di luar sana, dan juga mungkin cewek-cewek yang mau PDKT sama, at least kalian harus tahu orang yang mau kalian PDKT-in. At least kalian tahu medsosnya gitu ya kan. Terus tahu karakteristik dia seperti apa, kayak gitu-gitu teman-teman. Dan ini si cowok yang dikenalin sama temanku ini adalah contoh tidak baik ya teman-teman. Jadi ada salah satu chat yang bikin aku tuh agak kesel. Mungkin bagi kalian biasa aja, Citra terlalu sensitif deh, kayak gitu aja kesel. Ya kalau kalian di posisi kalian mungkin oke-oke aja, tapi kalau posisi aku itu udah basa-basi yang paling basi gitu. Dia tuh sering banget ngirim stiker-stiker yang gak jelas gitu teman-teman di WhatsApp ya, kayak gambar cewek, hai, kayak gitu-gitu. At least dia kan cowok ya teman-teman, dia cowok gitu loh, bukan cewek gitu. Kalau aku yang ngirim stiker kayak gitu mungkin wajar ya, karena aku cewek gitu. Cewek kan sering kirim-kirim stiker ya nggak sih, kalian yang bagi cewek-cewek kayak stiker, terus kayak apa namanya, emoticon, itu kan udah biasa bagi cewek ya nggak sih. Dan dia itu cowok tapi ngirim stiker ke aku, itu stiker cewek-cewek gitu kan, udah kayak absurd ya teman-teman. Cuman aku biarin aja ya, aku jawab kayak gitu, udah santai aja. Aku udah ngedownin banget tipe aku teman-teman. Itu sebenarnya dari awal tuh bukan tipe aku banget, cara chatnya yang kayak gitu itu. Aku udah gak suka banget cowok yang seperti itu gitu, karena aku suka cowok itu yang to the point, jadi nggak basa-basi gitu. Karena aku tipe orangnya juga kayak gitu, jadi aku nggak suka yang kebanyakan ngomong gitu. Ya udah kalau serius ya ayo gitu, kalau nggak serius ya udah nggak apa-apa gitu. Lebih cepat lebih baik, maksudnya lebih tepat sasaran gitu. Nggak usah mau ke Surabaya harus lewat situ Bondo dulu, Bondowoso, muter Pasir Putih gitu baru ke Surabaya, kan ngapain, langsung aja dari rumah ke Jember langsung set ke Surabaya, beres kayak gitu loh teman-teman. Nggak usah kalian muter-muter kayak kitiran gitu, aduh bikin pusing deh. Terus ada lagi dia ngechat aku, Assalamualaikum, selamat malam. Ya aku jawab dong, Waalaikumsalam. Ya selamat malam. Udah menjawab sapaan kan. Terus habis itu dia jawab lagi, ngechat lagi di bawahnya. Itu dia bilang gini, oh udah tidur ya? Udah tidur apa belum? Nah terus yang jawab Waalaikumsalam itu siapa kalau aku udah tidur gitu loh. Ya usah basa-basinya itu ya, kalau udah gue jawab Waalaikumsalam berarti kan aku masih melek gitu ya teman-teman, masih bangun, masih dalam posisi sadar gitu, belum posisi tidur gitu kan. Terus dia jawab yang lain, oh ya gimana puasanya hari ini, lancar? Bisa kan kayak gitu teman-teman.
hal yang lain gitu loh. Ngapain sih kayak gitu? Jadi kayak oh my god nih, aduh udah nggak bisa diterusin lagi. Aku cerita sama temanku dan temanku ketawa ngakak. Kata dia ya udah Cit, nggak usah dilanjutin, anaknya emang kayak gitu. Aku juga sebenarnya nggak mau ngenalin sama kamu, cuman dia tahu foto kita berdua, makanya dia pengen dikenalin ke kamu. Oh gitu, jadi masalahnya. Oh ya udah kalau gitu aku nggak usah nerusin, kamu nggak marah kan sama aku bilang gitu. Oh enggak, kalau aku sih nyantai aja ngomong, dia temanku ngomong gitu. Dan alhamdulillah itu mak comblang yang baik teman-teman. Kan ada mak comblang yang nggak baik juga yang pernah aku bahas di podcast aku yang kapan lalu itu. Kalau kalian belum dengar dulu. Dan setelah itu banyak banget chat-chat dia yang word seperti ini kan bulan Ramadan ya teman-teman, bulan puasa ya teman-teman. Kita makannya tuh kan habis maghrib kita udah makan, setengah 7 kan udah selesai makan kan kita. Biasanya maghribnya kalau di tempatku kan setengah 6 udah maghrib gitu. Otomatis habis sholat maghrib kita langsung makan kan. Setengah 7 nanti dilanjut tarawih kan kayak gitu. Dan ini dia ngechat aku di jam 7, dia bilang gini, udah makan apa belum? Ini antara dia yang bego apa aku yang terlalu sensitif ya teman-teman. Nggak tahu aku yang benar yang mana. Ya kita sekarang pikir logika aja, ini kan bulan puasa, otomatis ya aku udah makan lah setengah 6 tadi. Ngapain jam 7 ditanyain lagi udah makan? Apa aku harus makan 2 kali di malam hari gitu kan? Yang aku makan setengah 6 aja sampai jam 8 perutku aja masih penuh banget. Biasalah kita kalau habis puasa kan makannya agak banyak gitu kan ya. Jadi ya itu tadi deh, pokoknya beberapa hari ini aku tuh sering banget dikasih hal-hal di awal-awal puasa ini. Di 10 hari pertama puasa ini aku dikasih cobaan sama Allah mungkin yang seperti ini. Dan aku selalu saja beristighfar. Jadi sampai sekarang tuh orang masih tetap nge-WhatsApp aku, cuman aku ya jawab ala kadarnya aja, semampu aku gitu. Kalau aku nggak mampu ya udah nggak tak jawab gitu. Soalnya menurut aku percuma aku akan meladeni orang seperti ini, karena sampai nantinya dia nggak bakalan sadar teman-teman ya, dia bakal seperti itu terus gitu. Dan ya emang kayak gitu, udah nggak bisa dirubah lagi sifat manusia. Jadi buat kalian ya yang mau deketin cewek apa deketin cowok gitu ya, buat cewek buat cowok terserah, ini bisa buat kalian pakai buat siapapun. Kalau kalian mau deketin siapapun, at least kalian harus tahu orangnya seperti apa dulu pertama. Dengan cara, kalau kalian bingung caranya gimana, kan kita nggak tahu, nggak kenal orangnya. Cari medsosnya, tanya medsosnya, Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, semuanya dicari, dilihat dulu. Dari situ nanti kalian akan tahu karakter orang itu seperti apa. Dia itu suka yang seperti apa, dia itu apa namanya, barang-barang kesukaan dia itu apa, tema-tema kesukaan dia itu apa. Dari situ kalian bakal tahu, oh karakternya orangnya tuh seperti ini, jadi aku harus ngibangin kayak gini gitu. Jadi kalian tuh at least kayak gitu teman-teman, nyari tahu, nge-search dulu, research. Kalian harus nyari kesana kemari dulu sebelum kalian ngajak dia ngobrol gitu. Karena menurut aku ya, menurut aku pribadi, dalam sebuah hubungan komunikasi itu penting banget teman-teman. Jadi kalau dari awal komunikasi kalian udah miss, itu nggak bisa dilanjutin lagi teman-teman. Karena apa? Itu ngefek sampai jauh nanti ke belakang. Kalau dari awal komunikasi udah buruk, itu jangan diterusin ya teman-teman. Soalnya nanti kalau kalian paksa terusin, paksa untuk memahami, nanti ada suatu titik di mana kalian menyerah dan kalian akan menyalahkan orang tadi. Padahal orang tadi itu belum tentu salah, karena orang tadi emang sifatnya seperti itu gitu. Dari bawaannya itu sudah seperti itu, dari lahirnya dia udah seperti itu, makanya nggak bisa berubah. Jadi kalian itu yang harusnya paham sama diri kalian sendiri. Kalau kalian udah nggak cocok sama tuh orang, ya udah di stop aja gitu, just friend aja, cukup tahu aja kayak gitu. Jangan dilanjutin sekalian memaksa diri kalian untuk serius sama orang seperti itu, karena nanti kalau kalian miss komunikasi ini selamanya akan miss terus teman-teman, nggak bakalan selesai gitu loh. Ada teman aku juga yang dia tuh orangnya pendiam banget, dia apa-apain diem, kalau marah tuh diem, nggak mau ngomong diem, apa-apa diem. Nah kalau dia waktu posisi diem kayak gitu, orang lain yang ngira dia nggak bakalan tahu dia tuh maunya apa. Ya emang orang lain atau teman-teman di sekitar dia itu Tuhan yang tahu dia. Kalau dia diem aja gitu, yang bisa bahasa batin dia kan enggak gitu teman-teman. Jadi harus ngomong gitu loh. Kalau aku ada temanku yang aku nggak suka sikap dia gitu, ya aku ngomong sama dia, kamu jangan gitu deh, aku nggak suka, kamu harusnya gini 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 gini, kalau kamu kayak gitu nanti kamu bisa kayak gini gini gini, aku jelasin.
Jadi kayak gitu, jadi temen aku tadi tahu kalau aku lagi marah, aku nggak suka sama dia gitu loh, sama sikap dia. Terus dia langsung, oh iya sorry sorry sorry, oke oke, aku akan berubah. Nah seperti itu baru komunikasi tetap jalan. Nah, kalau kalian diem aja terus maksain diri untuk nerima, yang sakit kalian sendiri teman-teman. Kalian yang makan hati gitu. Makanya ini aku ngingetin lagi buat kalian semuanya. Aku florin lagi, kalau kalian punya masalah apapun, itu kalian harus terbuka sama pasangan kalian masing-masing atau kalian sama teman-teman kalian gitu. Kalau kalian nggak suka, kalian ngomong nggak suka gitu. Aku nggak nyaman kalau kalian seperti ini. Kalian harusnya bisa seperti ini. Kalau kalian nggak bisa seperti ini, ya udah nggak apa-apa, aku nggak maksa, tapi aku udah ngomong kalau aku nggak suka hal seperti ini. Kalian harus bilang kayak gitu, kalian harus berani. Aku awalnya dulu juga diem aja, tapi lama kelamaan aduh kok dibiarin kayak gini, ya udah aku bilangin aja gitu. Yaudah deh teman-teman, itu tadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa gitu ya, yang aku share ke kalian, yang udah aku alami 10 hari terakhir ini sekarang udah memasuki hari keberapa ya, mungkin 15 16 kali ya, aku nggak tahu, yang pasti udah 10 hari lebih. Selama 10 hari terakhir selama puasa ini, aku menerima banyak banget hal-hal yang seperti ini, dan semoga ini bisa membantu kalian. Aku cerita seperti ini jadi kalian bisa tahu dan bisa juga kalian terapkan dalam diri kalian sendiri. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin podcast aku dari awal sampai akhir. Thank you banget udah ngeklik juga video aku. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan kalau kalian suka kalian bisa like, share, serta komen di podcast aku. Oke, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.